Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, kali ini kita akan coba membahas soal latihan untuk persiapan di ujian SMA Kemala Taruna Bayangkara ya. Nah, kita lihat di soal ini ya, adik-adik boleh lihat di soalnya. Oke, let A and B and C be non-zero real number satisfying AB plus BC plus CA equals 0 ya. Find the value of, nah jadi yang ditanya itu nilai dari 1 per A kuadrat dikurang BC plus 1 per B kuadrat dikurang CA plus 1 per C kuadrat dikurang AB. Nah, jadi kita coba jawab di sini. Katanya A, B plus BC plus AC sama dengan 0 gitu ya. Nah, dari sini adik-adik bisa kita lihat bahwasannya kita harus menentukan berapa sebenarnya BC, berapa CA, dan berapa AB. Nah, jadi yang pertama kita akan coba cari dulu untuk AB. AB ya kan? AB itu adalah sama dengan min BC ya dikurangi dengan AC begitu ya. Nah, atau boleh juga kalau kita mau langsung min AB gitu, min AB berarti sama dengan BC plus AC kira-kira gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau cari BC misalnya atau min BC lah ya, atau BC dulu. BC sama dengan min AB dikurangi dengan AC gitu. Jadi kita geser aja ke kanan ya. Berarti min BC sama dengan AB plus AC. Nah, kemudian kalau kita mau cari AC atau CA ya, itu adalah AB min AB dikurangi dengan min BC atau min AC sama dengan AB plus BC kira-kira gitu. Nah, jadi sekarang kita akan substitusi ini, jadinya kan 1 per A kuadrat dikurangi BC plus 1 per B kuadrat dikurang CA baru plus 1 per C kuadrat dikurang AB. Nah, kita substitusi berarti 1 per A kuadrat dikurang. Nah, yang mana dia BC? Nah, BC-nya itu kan yang ini, ya. BC-nya yang ini. Nah, karena di sini kurang BC, langsung aja kita buat sini berarti tambah AB plus AC gitu ya. Nah, tambah 1 per B kuadrat gitu. Nah, berarti untuk min AC berarti plus AB plus BC. Nah, baru kemudian 1 per, nah C kuadrat ini jadi plus AB-nya berarti BC ditambahkan dengan AC. Nah, dari sini coba kita keluarkan A. A buka kurung A ditambah B ditambah C gitu ya. Nah, kemudian di sini 1 per B kita keluarkan berarti B plus A plus C plus 1 per C dikali dengan C ditambah B ditambahkan dengan A gitu ya. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat karena untuk ini kita harus menyamakan yang namanya penyebutnya dulu gitu kan. Berarti kita buat ya, nah diketahui B, BC tambah CA. Nah, ini berarti kan ada faktornya di sini. Berarti otomatis supaya ini bisa kita buat jadi seperti ini. Nah, ini kan jadi
A, B, C dikali dengan A tambah B tambah C. Nah, berarti yang atas ini kita harus ABC dibagi A, berarti BC kan. Nah, kemudian ditambah ABC dibagi B kali yang ini misalnya. Berarti kalau ini, ya, ini kita bagi dengan ini, berarti hasilnya nanti adalah AC, gitu kan. Kalau misalnya ini kita bagi dengan ini, berarti otomatis hasilnya adalah AB, gitu. Nah, jadi dari sini kita lihat karena BC ditambah AC tambah AB adalah 0. Nah, berarti dibagi dengan ABC kali A plus B plus C. Jadi berapapun hasilnya ini karena katanya A, B, dan C itu bukan 0 gitu. Jadi berarti 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Jadi jawabannya adalah 0. The value-nya adalah 0. Kira-kira gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, baik, kita lanjut di soal nomor 2 ya. Nah, find the smallest positive integer n such that all three numbers n plus 2, n plus 3, n plus 4 are composite number. Nah, jadi di sini kita lihat pengertiannya, jadi coba temukan bilangan bulat positif yang paling terkecil untuk n-nya ya, yang memenuhi untuk ketiga bilangan tersebut merupakan komposit, berarti bilangan komposit. Nah, jadi sebelum kita menjawab, maka kita harus pahami apa itu bilangan komposit. Nah, jadi bilangan komposit atau composite number itu dimulai dari angka 4. Nah, kenapa? Karena bilangan komposit itu adalah bilangan yang lebih besar dari 1 dan bukan merupakan bilangan prima, gitu ya. Nah, jadi kalau 2 kan prima. Nah, kemudian 3 prima juga, ya. Jadi artinya lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima. Nah, berarti kita mulai dari 4. Berarti nanti 6, kemudian 8, kemudian 9, 10, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi dia bukan bilangan prima. Dan ingat ya, bukan bilangan prima. Jadi ingat di sini bukan bilangan prima. Nah, bukan bilangan prima dan lebih besar dari 1. Nah, itu ingat. Jadi itulah namanya dia bilangan komposit. Jadi pertama, di sini kita harus uji untuk n tambah 2 dia harus misalnya dia bilangan komposit juga gitu ya. Nah, jadi kita carilah n-nya yang paling kecil. Nah, karena di sini bilangan positif, maka yang bilangan positif itu kan dari sini pasti kita mulai dari angka berapa? Angka 1, ya kan? Nah, apabila kita ambil n-nya 1, maka kita tes misalnya ke ketiga-tiga ini. Nah, 1 tambah 2 kita ganti, itu sudah 3. Nah, 3 ini sudah prima. Nah, karena prima berarti ini jelas tidak bisa, bukan bilangan n yang paling kecil gitu. Nah, kita coba untuk n sama dengan 2. Nah, kita coba untuk n sama dengan 2. Nah, ternyata di sini di n tambah 2 di sini benar, berarti 2 tambah 2 benar 4. Tetapi 2 ditambah 3, 5. Nah, 5 ini kan prima, berarti jelas bukan bilangan komposit. Nah, untuk n-nya sama dengan 3, maka kalau 3 ditambah 2, berarti benar. Ini bukan prima ya, ini prima. Nah, ini 5 prima, berarti tidak. Untuk n-nya sama dengan 4 misalnya. Nah, kita coba 4 ditambah 2, berarti 6, benar. 4 ditambah 3, 7, berarti ini prima, berarti salah. N4 nggak bisa. N-nya 5, kita coba dia 5 tambah 2, 7, masih prima. 5 tambah 3, 8, ini jelas prima ya. Nah, berarti nggak ikut. Untuk N sama dengan 6, kita coba
6 ditambah 2, 8 benar komposit. 6 ditambah 3, 9 berarti komposit. Kemudian 6 ditambah 4 berarti 10 berarti komposit. Oke, nah jadi dari sini berarti untuk bilangan N yang paling kecilnya untuk 6, ya kan? 6 ditambah 2, 6 tambah 10 berarti ini bilangan komposit. Nah, jadi untuk N yang paling kecil berarti ketika N-nya bernilai 6. Jadi jawabannya dari sini adalah untuk ini berarti adalah N-nya sama dengan 6. Oke, bisa dipahami kira-kira ya. Nah, demikian penjelasannya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 3 ya. Nah, di sini katanya if A plus B equals 15 and A B equals 44, what is the value of A, ya kan, A kuadrat plus B kuadrat gitu ya. Nah, jadi kita akan coba jawab. Nah, ini sebenarnya adalah untuk aljabar ya. Nah, ingat bahwasannya A kuadrat gitu ya plus B kuadrat itu kita ingat rumusnya adalah A plus B dikuadratin dikurangi dengan 2AB gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada masalah ya kan, karena A plus B sudah dikasih tahu 15 kuadrat ya kan, dikurangi 2 kali 44. Jadi 225 dikurangi 88. Maka ini 15 dikurang 8, 7. 11 dikurang 8, 3. Berarti 1. Jadi jawabannya adalah 137. Nah, seperti itu. Jadi sangat sangat mudah. Jadi kalau ada misalnya soal misal nih, kalian jawab kira-kira apa jawabannya ya. P plus Q sama dengan misalnya di sini kita buatlah 10 dan ya kan, dan P dikali Q itu sama dengan kita bilanglah di sini 1/2 ya. Nah, maka P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambahkan dengan 4PQ. Kira-kira berapa jawabannya? Oke, silakan dijawab di kolom komentar ya. Oke, lanjut kita lihat soalnya. Using the digits 1, 2, 3, 4, 5. How many 3-digit number with distinct digit can be formed that are divisible by 5? Jadi di sini ada katanya dengan menggunakan kelima angka ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, how many 3, berarti berapa banyak bilangan 3 angka yang dapat dibentuk di mana dia dapat dibagi dengan 5 gitu. Jadi kalau kita jawab ini kan angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi bilangan 3 angka berarti dalam arti dia bilangan ratusan, ya kan? Nah, ratusan ini karena bentuknya masuk di kaidah pencacahan pengisian tempat tersedia, maka kalian buat kotaknya atau bilangan itu sebanyak 3. Nah, seperti ini. Jadi ini angka ratusan, ya kan, ini angka puluhan, ini angka satuan gitulah ya. Ini ratusan, ratusan, coba ratusan, puluhan, satuan ya. Nah, jadi di sini kita lihat yang habis dibagi 5, divisible by 5. Berarti yang habis dibagi 5 ketika angka belakangnya itu atau satuannya itu berarti harus angka 5. Nah, itu yang bisa dibagi 5. Jadi berarti hanya bisa satu angka, yaitu angka, artinya satu angka yang bisa, yaitu angka 5. Nah, untuk sisanya karena dibilangnya 3-digit number with distinct berarti berbeda.
Nah, kalau dia berbeda, maka kalau kita pilih angka 5 di belakang, mana mungkin lagi kita gunakan angka 5 di sini, nggak bisa lagi. Maka karena berbeda katanya, jadi berarti di sini bisa hanya 4 angka. Nah, yaitu bisa 1 gitu ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Jadi kalau misalnya 4 di sini, andaikan kita pakai misalnya angka 1, maka tinggal sisa 3, yaitu bisa 2, 3, 4. Nah, banyak caranya, kamu tinggal kalikan aja. 3 kali 4 kali 1 hasilnya 12. Seperti itu kira-kira, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Semangat terus, jangan lupa subscribe channel YouTube Ruang Para Bintang.